Ya, halo teman-teman. Nah, di bab ini kita mau bahas lagi tentang pengulangan, ya tapi ini bagian 2 ya. Nah, bedanya kalau di sini kita mau bahas tentang repeat. Kalau di video sebelumnya tuh kita kan udah ngebahas tentang for dan juga while. Jadi kalau repeat nih, dia tuh notasi algoritmanya atau pseudokodnya, jadi dia ditulis dengan pertamanya repeat, kemudian dia langsung melakukan aksi sampai pada kondisi tertentu. Kayak gitu ya. Nah, kita langsung aja lihat ke contoh programnya. Jadi misalkan nih, ini contohnya masih hello world ya, hello world dengan menggunakan repeat. Di sini kita masih tetap punya deklarasinya variabel satu aja. Kemudian kita deklarasikan i-nya itu diinisialisasi dengan angka 10 dulu. Kemudian nih kita masuk ke repeat-nya nih. Jadi setelah masuk repeat ini dia langsung masuk ke mencetak hello world ini. Nah, di sini kita mencacah turunkan nilai ya. Ini yang dalam kurung kurawal ini maksudnya komentar ya. Jadi tidak hanya keterangan aja. Terus dia ini i-nya kan 10. Dia tuh terus dikurangi mulu. Lah sampai kapan? Sampai i-nya kurang dari 1. Nah, selama melakukan pencetakan looping ini, dia tuh eh, selalu melakukan looping ya, sampai dia tuh ngedeteksi. Misalkan ini i-nya kan dikurang-kurangi mulu nih, jadi dari 10, 9, 8. Nah, sampai kalau misalnya dia udah ngedetect bahwa i-nya tuh udah kurang dari 1, maka dia akan langsung aja keluar dari program. Jadi dia ngeceknya tuh di akhir ya, setelah semua aksinya ini dilakukan. Nah, ini sedikit rangkaian tentang looping di repeat gitu ya. Jadi misalkan ini kita punya i-nya 10, kemudian dia tuh langsung aja nih, maksudnya i-nya tuh diinisialisasi dengan nilai 10 ya. Terus dia langsung mencetak hello world. Nah, terus setelah mencetak hello world, nilai i-nya tadi dikurangin terus menerus. Nah, kemudian nih di sini kita melakukan pengecekan apakah i-nya sudah kurang dari 1. Oh, ternyata kalau misalkan belum, dia akan kembali melakukan pencetakan hello world. Kemudian jalan lagi, i-nya dikurangi, terus apakah masih belum? Kalau misalkan masih belum, dia kembali ke mencetak hello world. Dan kalau misalkan sudah melakukan ini, terus di sini dicek i-nya udah kurang dari 1, maka udah i-nya udah kurang dari 1, maka dia langsung keluar. Jadi kayak gitu ya skema perjalanannya, urutan algoritmanya dari repeat gitu. Nah, di contoh selanjutnya nih, jadi ada program tuh penghitung stroberi. Jadi ceritanya nih, ada suatu petani yang dia mau memetik stroberi di ladangnya, gitu. Dia membawa box, terus dia ini setiap kali dia memasukkan stroberi, dia sambil menginputkan berapa banyak stroberinya. Terus nanti kalau misalnya udah, dia menginputkan hanya 0 aja. Nanti setelah 0 programnya akan berhenti. Kemudian nih deklarasinya yang diperlukan yaitu algoritmanya hanya X dan juga sum. Sum ini sebagai jumlah stroberinya. Kemudian, nah di sini kan kalau untuk pertama-tama kan boxnya tuh masih 0 ya. Jadi kita tulisin aja sumnya itu 0 di inisiasi. Nah, terus kemudian kita masuk ke repeatnya, repeat kemudian dia membaca nih dari input si petani, misalnya si petani nih metik 5 stroberi. Oke, 5 stroberi masukin ke boxnya, terus dia sambil nulis angka 5. Eh Selanjutnya terus ditambahin nih. Jadi tadi sumnya masih 0, terus sum sama dengan sum 0 ditambahkan dengan inputnya 5. Berarti sekarang sumnya berjumlah 5. Kemudian, nah tuliskan ke layar. Oh, sekarang masih 5 nih di dalam boxnya nih. Nah, kayak gitu terus sampai until X-nya ini, si petaninya ini nginputin 0 programnya. Nah, jadi selama misalkan si petaninya masih nginputin bukan 0, misalkan nih, kan tadi baca 5 ya, terus dia nginputin lagi X-nya ini apa,
tadi 5, oh ternyata X-nya bukan 5, terus dia kembali membaca lagi. Sekarang berapa nih? Misalkan 6. Oh, 6. Berarti tadi terus dia langsung membaca aja, tadi sumnya 5 ditambah 6 berarti 11. Tulis sekarang jumlahnya 11. Nah, terus kalau udah, oh ternyata masih bukan 0 nih. Terus dia kemudian baca lagi. Nah, terus misalkan nih si penania baca 0. Udah 0. Oh, ternyata tadi masih 11 ditambah 0. Ya udahlah, masih tetap 11 kan ya. Terus udah, kemudian dia membaca, oh ini sekarang X-nya udah 0 nih, berarti saatnya si looping repeat ini atau pengulangan dengan jenis repeat ini berhenti. Kemudian langsung aja dia nulisin jumlah akhirnya nih, sumnya tadi berarti 11, kayak gitu. Terus kapan ya kira-kira harus menggunakan while dan juga kapan harus menggunakan repeat? Di sini nih ada contoh program nih perbandingan. Jadi pertama kita mulai dengan while ya. Di sini langsung aja saya mau nulisin langsung algoritmanya. Jadi misalkan S-nya itu diisi dengan nilai 100. Kemudian si user menginputkan nilai yang disimpan ke dalam X. Terus kemudian while-nya ini mendeteksi. Jadi dia akan melakukan looping sampai X-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan user belum nulis 0, dia akan terus melakukan looping nih. Nah, terus kan ini misalkan user inputin X-nya dengan nilai misalkan 20. Nah, berarti tadi S-nya kan 100. Terus 100 ini dibagi X-nya tadi 20. Berarti hasilnya berapa? 5 ya. Oke, hasilnya 5. Nah, setelah 5, dia baca X-nya lagi. Terus gitu sampai usernya nulisin X-nya 0. Kalau misalkan nih X-nya 0, usernya nginputnya X-nya 0, terus masuk lagi ke while, oh X-nya ternyata sekarang sudah sama dengan 0. Oke, terus dia tidak akan mengeksekusi program yang di dalam ini lagi dan langsung aja akan keluar dari program. Itu kalau yang while. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang repeat ya? Nah, ya di repeat ini sama aja untuk bagian awalnya, jadi diinisialisasi S-nya dengan 100, kemudian user membaca X, kemudian di sini langsung repeat. Ini misalkan read-nya tadi user menginputkan 20 lagi ya, terus S-nya dibagi berarti 100 bagi 20, 5. Terus baca X ini sampai X-nya kan setelah melakukan mengeksekusi aksi yang ini, kemudian dia ngecek X-nya ternyata bukan 0. Berarti dia akan langsung melakukan looping lagi. Nah, tapi di sini nih teman-teman perbedaannya. Kalau misalkan dari awal program ketika jalanin ini si usernya nginputin X-nya langsung 0, gimana nih? Kan nanti 100 bagi 0. Wah, itu kan nanti tentunya akan mengakibatkan program ini menjadi error. Karena kalau misalkan 100 bagi 0 nanti undefined macam itulah. Terus biasanya programnya akan berhenti gitu. Nah, di situ kan nggak halus banget kan. Nanti tiba-tiba programnya nge-crash di tengah jalan. Nah, di situ tuh perbedaannya. Jadi dia kalau repeat ini langsung menjalankan aja programnya, terus melakukan pengecekannya di akhir. Beda sama kalau yang while ini. Jadi kalau misalkan si usernya itu nginputin nilai X-nya itu langsung 0, dia ngecek dulu. Oh, ternyata ini X-nya itu udah sama dengan 0. Jadi si while ini tidak perlu menjalankan aksi yang ini. Terus dia langsung aja keluar dari program. Dan kemudian si program ini tidak akan jadi crash. Jadi di situ teman-teman perbedaannya antara while dan repeat. Penggunanya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan kita nih. Kita mau pakainya yang kayak apa. Oke, demikian teman-teman. Semoga bisa memahami ya. Dan seperti biasa di akhir video ini, terima kasih dan selamat belajar.